antara lembaran sejarah yang terhampar ada rasa warna dan rupa yang tak lekang oleh zaman. Nilai luhur peradaban berakar dalam jiwa, menari dalam irama pasang surut cerita. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya pada kesempatan hari ini. Kita dihimpun oleh Allah di dalam majelis ilmu. Maka mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke tempat ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Dan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikat-Nya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Amin, Allahumma amin. Teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau memperhatikan media sosial di waktu belakangan ini, akhir-akhir ini, salah satu berita yang sering mencuat, muncul, dan kemudian bikin overthinking, kemudian bikin ragu-ragu melangkah, kemudian bikin trust issue kepada seseorang di sana. Berita apakah itu? Berita begitu mudahnya ada perselingkuhan, begitu mudahnya ada perceraian, begitu mudahnya ada kondisi-kondisi yang pahit. Misalnya punya suami, sudah dipesan baik-baik, "Mas, jangan main perempuan ya." "Iya," kata suaminya. Dan ternyata suaminya memang tidak main perempuan, tapi main laki-laki. Dan begitu banyak hal-hal lain yang membuat sebagian di antara kita kemudian menjadi gamang, ragu. Kalau yang kayak gitu aja dikhianatin, mau bagaimana aku yang seperti ini? Dia aja yang terlalu nozomi, bagi aku yang cuma kodama, digituin. Apalagi kita-kita. Atau kemudian kalau yang citranya di postingan-postingannya selama ini sesoleh itu aja ternyata begitu. Bagaimana calonku yang masih banyak hal lain yang aku tahu tidak pernah diposting olehnya? Kenyataannya begitu. Nah, teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari beberapa pertemuan kajian dengan teman-teman di Indonesia yang bertajuk Bahagianya Merayakan Cinta, juga yang bertajuk Lapis-lapis Keberkahan, di event-event offline yang kita setting sangat akrab dan penuh dengan sharing, akhirnya ketemu bahwa banyak teman-teman yang menghadapi kehidupan pernikahan yang tidak seperti yang mereka bayangkan. Tapi saya berusaha membesarkan hati mereka dengan mengatakan, teman-teman, kalau pernikahan teman-teman tidak seperti ekspektasi teman-teman, maka yang salah bukan pernikahannya, yang salah ekspektasinya. Kalau kehidupan yang dijalani sekarang belum sesuai harapan, maka yang salah bukan kehidupannya, tapi yang salah adalah harapannya. Kok jadi kayaknya pesimis ya, Ustaz? Enggak. Karena justru disinilah kita mengetahui betapa agungnya pernikahan dan rumah tangga dalam kehidupan seorang mukmin, seorang muslim,
yang dengan itu dia ingin meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa memang dunia ini tidak seperti cerita-cerita anak-anak yang datang dari barat. Kan kalau Cinderella, kemudian Snow White, kemudian Sleeping Beauty, dan macam-macam cerita itu endingnya sama kan? Endingnya apa? Pangeran dan putri menikah. Mereka hidup bahagia selama-lamanya. Benar nggak? Disitulah dimulai kesalahannya. Karena kalau pangeran dan putri menikah, lalu mereka hidup bahagia selama-lamanya, itu realistis nggak? Enggak. Karena di dunia ini yang namanya kebahagiaan sebenarnya sangat nisbi, sangat relatif. Tidak ada kebahagiaan kok terus gitu. Karena kebahagiaan yang terus gitu, itu biasanya bikin kita bosan. Itu dunia. Iya enggak? Kalau kebahagiaannya begitu terus, bosan nggak kira-kira? Dunia ini nisbi relatif. Tanya kalau nggak percaya pada teman-teman yang hobinya mendaki gunung. Ada? Wih, keren, Masya Allah. Pertanyaannya ke teman-teman yang mendaki gunung. Kalau mendaki gunung, pilihan pertama, mendaki gunungnya naik eskalator dari bawah, terus nanti sampai ke atas. Dengan yang mendaki gunung lewat jalur yang seharusnya, kalau ke Fujisan katanya ada 8 pos gitu ya. Lalu setiap melewati pos itu menghadapi kadang kepleset, terperosok, jatuh, bajunya kena ranting pohon lalu sobek, kulitnya terluka, lalu kadang-kadang ada kabut turun sangat tebal sehingga harus berhenti. Bahkan ada serangan dingin yang sangat dahsyat sehingga harus berhenti untuk bikin api. Ternyata koreknya nggak nyala-nyala, kompor parafinnya nggak mau nyala, lalu Indominya dimakan mentah gitu. Lalu cepat tersesat ke jalur yang lain, tapi akhirnya bisa menemukan jalur utama. Dan kemudian ada cerita tentang, pokoknya banyak susahnya. Kira-kira kalau dua pendaki ini yang naik eskalator sama yang mendaki dengan penuh rintangan, halangan, tantangan, hambatan, kesulitan, kesakitan, luka, tadi ketemu di atas, kira-kira ceritanya seru yang mana kira-kira? Hah? Ceritanya kira-kira seru yang mana? Seru yang mendaki lewat jalur umum, bukan yang lewat eskalator. Nah, itulah lucunya dunia. Lucunya dunia itu kadang-kadang susah, sedih, luka, kehilangan. Itu semua menggenapkan kebahagiaan kita. Menyempurnakan kesenangan kita di atas. Iya enggak? Betul. Maka hidup di dunia jangan takut menghadapi ujian. Jangan takut menghadapi rintangan. Jangan takut menghadapi susah. Kayak menikah itu. Kalau saya dulu, karena nikahnya itu agak terlambat. Saya nikah umur 20 tahun. Ya, baliknya sejak umur 13. Kan ya sudah agak lama nunggunya gitu. Ya, agak terlambat itu. Itu kayak roller coaster. Nah, kalau naik roller coaster pada saat yang paling mengerikan, pada saat yang paling menakutkan, apa yang harus Anda lakukan? Loncat. Keluar dari keretanya? Enggak kan? Justru di saat paling mengerikan, menakutkan itu adalah saat kita mengeratkan genggaman tangan. Saat kita mengeratkan pelukan, kadang-kadang sambil nutupin matanya juga. Dengan pasangan kita.
Jadi saya sebenarnya ingin mengatakan, memang yang salah gara-gara kita membaca Cinderella, membaca Sleeping Beauty, membaca Snow White, maka mengira kalau pangeran dan putri menikah, mereka hidup bahagia selama-lamanya. Padahal itu hanya bisa terjadi di Gaza. Pangeran dan putri menikah, lalu mereka terkena bomnya Zionis, syahid dua-duanya. Maka mereka hidup bahagia selama-lamanya di dalam surga. Itu baru cocok. Tapi kalau di dunia ending cerita harus berbunyi pangeran dan putri menikah. Kadang mereka mendapat nikmat lalu bersyukur, kadang-kadang mereka mendapat musibah lalu bersabar, hidup taat istiqomah, wafat husnul khotimah. Kan harus begitu. Dan itulah yang paling realistis. Sehingga tadi kita katakan, ini adalah langkah dalam hidup kita yang kita ambil dan kita tahu tidak ada keputusan yang tanpa resiko. Dan nantinya pun menjalani hidup, menjalani keluarga, menjalani rumah tangga, menjalani pernikahan, semuanya juga akan tunduk pada hukum dunia yang oleh orang Jawa disebut urip iku wang sinawang. Wang sinawang, bukan bahasa Tionghoa. Wang sinawang itu artinya hidup itu hanya saling memandang. Kita ngelihat orang kayaknya enak, ya enggak? Kita ngelihat orang lain kayaknya hidupnya lebih mudah dari kita, lebih nyaman dari kita, lebih asyik dari kita. Padahal kalau menjalani sendiri apa yang dijalaninya, kira-kira mungkin juga kita akan ngeluh sebagaimana dia ngeluh. Sebaliknya, kehidupan yang kita rasakan sekarang, yang kita jalani dengan mengeluh, yang kita merasa berat, yang kita merasa susah, yang kita merasa kok beban banget ya. Jangan-jangan itu adalah kehidupan yang juga sangat banyak diinginkan oleh orang lain. Coba tanya tetangga kalau nggak percaya nanti di rumah, di kampung. Wah mbak seneng ya kerja di Jepang gitu. Kan tetangga bilang gitu. Jenengan mungkin bilang, nggak ngerasain. Jam kerjanya berat, mau sholat aja susah. Walau, gitu. Tapi kan itulah yang disebut sebagai wang sinawang. Orang itu hanya saling memandang. Mungkin jenengan melihat saya, enak ya jadi Ustadz Salim, begini-begini, gitu. Itu kan perasaan Anda. Memangnya saya tidak punya masalah? Ya, cuma cerita-cerita aja gitu. Kata istri saya, iya ya Bah, ada banyak akhwat itu, kalau komentar itu, enak ya jadi istrinya Ustadz Salim, nggak ngerasain, ditinggal 10 hari, ditinggali anak kecil-kecil. Hidup itu wang sinawang. Saling melihat. Kita semua diuji sesuai proporsi kita masing-masing. Sehingga tadi kita hidup menghadapi semuanya, tetapi yakinlah selama kita mengandalkan Allah, maka semuanya doable, semuanya bisa kita hadapi. Karena tugas kita menghadapi. Yang mengatasi siapa? Allah. Tugas kita menghadapi. Yang mengatasi adalah Allah. Itulah kenapa saya di awal ini ingin menegaskan. Sebelum kita bicara tentang kenapa aku bukan tak sabar, hanya tak ingin menanti. Karena adalah satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman saat ini. Di akhir zaman ini termasuk ibadah yang paling utama dan agung adalah menjaga pernikahan kita. Menjaga rumah tangga kita. Menjaga keluarga kita. Menjaga anak-anak kita. Dari mana saya berkesimpulan begitu? Dari sebuah hadis yang sangat menarik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iblis, pemimpin para setan, membangun singgasananya di atas lautan.
Lalu berkumpullah para setan dari berbagai penjuru bumi menghadap kepadanya untuk melaporkan tugas-tugasnya. Setan pertama mengatakan, lapor bos, saya berhasil menjerumuskan si fulan. Selama 3 bulan ini saya goda, saya ajak dia supaya sama saconya diajak pergi ke klub sake. Awal-awal jijik, lama-lama lihat semakin terbiasa. 3 bulan loh bos saya berjuang supaya akhirnya dia mau minum sama bosnya, mau minum sama saconya. Karena saconya juga terus maksa-maksa, ngajak terus. Akhirnya dalam 3 bulan ini bos, berhasil bos. Mabuk dia bos. Kata iblis, bosnya para setan, itu aja kok dibanggakan. Ternyata bagi bosnya para setan, itu bukan prestasi. Yang satu lapor, bos lapor. Ini loh, sama saconya dari 2 bulan yang lalu diajak terus ke klub untuk pijet. Nggak pernah mau. Akhirnya tadi malam menyerah. Mau juga dia. Meskipun kegelian. Terus nyerah. Tapi lumayan, bentar lagi saya pasti berhasil menjerumuskan dia bos. Kata bos setan, itu aja kok dibanggakan. Lalu yang satu melaporkan dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu. Semua setan sudah lapor dan bos para setan ini semuanya dikomentari, gitu aja kok bangga. Kalau ditambah agak nyinyir, gitu kok tinggi. Kata bosnya para setan. Lalu datanglah setan yang berikutnya lapor. Apa yang dilaporkan oleh setan berikutnya? Kata setan ini, bos, lapor. Saya berhasil memisahkan si fulan dari istrinya. Cerai bos, mereka bos. Kata bosnya para setan, ini baru prestasi. Apa jempol? Gitu. Ini baru prestasi. Saya dulu bingung dengan hadis ini. Kenapa menjerumuskan ke dalam dosa-dosa yang lain tadi, oleh bosnya para setan dianggap, gitu aja kok bangga. Itu bukan prestasi. Itu bukan waktu yang perlu dibanggakan. Tapi memisahkan seorang suami dari istrinya, itu ternyata dianggap prestasi hebat oleh pemimpin para setan. Kenapa teman-teman? Kalau dosa-dosa yang lain tadi, kalau besoknya kemudian nyesel, bertobat, nangis, pergi ke Masjid Indonesia Tokyo, malam-malam tahajud, mengalir air mata, ya Allah kemarin khilaf, minum sakit ternyata nggak enak. Misalnya begitu. Dia nangis, bertaubat, istighfar, maka apa yang terjadi pada dia? Diampuni nggak sama? Diampuni. Dosanya dihapus nggak sama? Dihapus, dibersihkan. Bahkan orang yang bertobat itu lebih disayang Allah daripada orang yang nggak pernah berdosa. Kan dulu ada cerita, ada seorang nabi Bani Israel lagi perjalanan di tengah padang pasir bersama seseorang yang kemudian agak kikuk, malu, salting begitu. Aduh, jangan nabi, saya orang hina, saya banyak dosa, saya ngikut nabi aja. Tapi sepanjang jalan orang ini istighfar, mohon ampun. Apa yang terjadi? Ya jadi mereka perjalanannya itu dinaungi awan, jadi nggak panas di tengah padang pasir itu dinaungi awan terus. Sampailah di pertigaan. Sampai di pertigaan itu kan nabinya belok kanan, si orang pendosa ini belok kiri. Pikir nabinya, wah ini kita dipayungi karena saya ini, saya ini nabi sih, kesayangannya Allah nih. Akhirnya kemudian ketika mereka berpisah, nabinya kok panas.
Ternyata awan yang memayungi tadi mengikuti si pendosa. Kaget nabinya. Balik dikejar. Bro, kamu itu kok disayang Allah sampai dinaungi begini oleh awan sepanjang perjalanan. Ternyata aku tadi yang nebeng. Tiwas aku pede, kamu nebeng aku. Ternyata aku yang nebeng kamu. Itu kok bisa tuh kenapa? Gak tahu. Saya cuma banyak dosa, terus ini istighfar, terus ya Nabi. Mudah-mudahan saya diampuni, doakan saya ya Nabi. Ternyata orang yang bertobat itu lebih disayang Allah daripada orang yang gak pernah berdosa. Loh, Nabi gak pernah berdosa, maksum kok. Gitu ya. Ternyata itu lebih disayang Allah. Jadi, diampuni. Jadi Anda yang pandai beristighfar, pandai bertobat, banyak mohon ampun adalah orang-orang yang suka ngerjain setan. Udah susah-susah godanya 3 bulan, berhasil dilaporkan seneng banget, ternyata malamnya diistighfari, ditaubati, semua dosa itu terhapus. Maka semua upaya setan itu sia-sia. Jadi kalau pengen ngerjain setan, perbanyak apa? Berdosa, bukan. Perbanyak bertaubat, perbanyak beristighfar, itu ngerjain setan. Meskipun saya dulu waktu di pondok nakal, itu juga ngerjain setan dalam bentuk yang lain. Pernah baca hadis, bacalah basmalah ketika kamu makan, karena kalau makanan yang tidak dibacakan basmalah padanya, maka setan akan ikut makan. Oh, saya sama teman-teman nawa itu kita kerjain setan yuk. Opo, masak nasi meskipun berasnya bukan beras Jepang, tidak terlalu menul-menul, namanya juga anak pondok gitu ya. Tetapi panas, mungah-mungah kata orang Jawa gitu ya. Enak, lauknya apa? Sambal terong super pedes, cabenya 25. Udah diulek, dari terong dibakar, dicampur cabai, bawang, garam, diulek, jadiin lauk. Terus sudah disiapkan obat pedesnya. Obat pedes dalam ilmu para santri adalah intip. Kerak nasi, taruh di panci, dituangi air hangat. Itu nanti akan jadi obat pedes. Maka kita kemudian, ayo makan. Syaratnya ikut makan, nggak boleh baca basmalah. Biar apa? Setannya ikut makan. Ayo makan pedes gitu ya. Sekarang saatnya minum. Semua wajib baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Sehingga Pak, setannya ikut makan, kepedesan, tapi nggak bisa ikut minum. Itu juga ngerjain setan dalam makna harfiah. Akal-akalannya santri ada-ada aja. Tapi tadi banyak bertobat. Jadi kalau dosa-dosa yang lain itu ditaubati, diistighfari, diampuni sama Allah. Tapi rusaknya ikatan rumah tangga, putusnya hubungan suami istri, apa yang terjadi? Satu, mau istighfar berapa kali pun, kadang-kadang ya nggak balik. Sayang, aku sudah istighfar, aku sudah mohon maaf. Saya aku minta maaf, aku khilaf, aku nyesel. Tidak semudah itu untuk kemudian mengutuhkan kembali ikatan yang rusak. Karena konon keras, rasa saling percaya suami istri itu kayak botol kaca, kayak gelas kaca. Sekali pecah, berantakan, mau dibetulin kayak apa, retak-retaknya kelihatan. Meskipun kalau di Jepang ada seni untuk nyambung-nyambung yang retak, itu namanya apa? Hah? Nggak tahu. Saya aja cuma nonton di TV, jadi lupa istilahnya gitu. Itu ada. Tapi tetap kelihatan retak-retak. Ya. Kelihatan sambungan tidak utuh lagi. Maka dari itu, menjaga ini jauh lebih berharga. Yang kedua, yang namanya rusaknya hubungan suami istri, apa yang terjadi? Membuka pintu-pintu dosa yang banyak. Bagi dudanya,
bagi jandanya, bagi anak-anaknya, bagi orang lain yang terlibat. Saya pernah mengisi sebuah tablik akbar bersama Kapolresta Surabaya dan beliau menyajikan data 90% anak-anak yang bermasalah, remaja-remaja bermasalah, ya ikut geng motor, ya ikut narkoba, mabuk-mabukan, seks bebas, kata beliau, yang ditangani oleh polisi 90% adalah anak-anak dari keluarga bermasalah. Ada yang broken home, orang tuanya pisah, ada yang kemudian karena tidak tinggal bersama orang tua, tinggalnya bersama kakek nenek yang sudah tua, yang sudah tidak bisa memberi perhatian yang cukup, dan seterusnya. Jadi, ini menjadi renungan dan kesimpulan saya tadi, pernikahan itu satu ibadah yang di akhir zaman ini kalau dijaga, maka dia akan menjadi ibadah yang sangat utama. Maka supaya bisa menjaga ibadah pernikahan itu, Anda perlu ilmu, Anda perlu persiapan. Sekolah berapa lama? 12 tahun. 12 tahun. Yang wajib. Habis itu ada yang kuliah, ada juga yang tidak langsung bekerja, begitu ya. Tapi coba bayangkan, untuk bekerja satu shift per hari berapa jam? 8. Untuk bekerja yang satu shift sehari 8 jam, itu Anda sekolah 12 tahun. Sementara menikah, berumah tangga, berkeluarga, itu kan berarti seluruh hidup kita dan seumur hidup kita. Berapa lama Anda sekolah pernikahan? Nggak ada sekolahnya, Tat. Paling ada kursus, kalau di Indonesia diselenggarakan oleh KUA, 3 pertemuan A2 jam. Iya kan? Padahal di dunia ini begitu banyak pernikahan bermasalah, itu bukan kurangnya cinta, tapi kurangnya ilmu di dalam mencintai. Ada suami yang sangat mencintai istrinya, tapi istrinya merasa saya selalu diabaikan, dianggap tidak ada. Ada seorang istri yang merasa sangat mencintai suaminya. Suaminya ngadu, gimana saya mau mempertahankan rumah tangga, Pak Ustaz? Saya selalu ditindas. Karena apa? Karena suami mencintai istrinya dengan cara mencintai laki-laki, dan istri mencintai suaminya dengan cara mencintai perempuan. Kan selama ini kita didoktrin, cintailah orang lain seperti kamu ingin dicintai, iya gak? Padahal laki-laki dan perempuan berbeda, maka seharusnya cara mencintai laki-laki dan cara mencintai perempuan juga berbeda. Mbak-mbak ingat dulu nggak zaman sekolah? Mas-mas ingat nggak zaman misalnya kuliah? Di tangga kampus, di tangga sekolah, lihat 2 siswi, lihat 2 mahasiswi, saling menggenggam tangan, duduk jejer, yang satu menyandarkan kepala kepada yang lain, nangis bareng. Pernah nggak lihat fenomena seperti itu? Iya. Mbak-mbak kalau saling menguatkan kan saling curhat, berbagi, cerita, nangis bareng biar plong, gitu kan? Coba bayangkan kalau itu 2 mas-mas. Kan serem. Karena beda di dunia laki-laki cara mensupport. Kalau ada masalah nggak kayak gitu. Saya tahu teman saya lagi ada masalah gitu kan. Maka saya paling banter, paling jauh itu nepuk pundaknya, kemudian mengatakan, bro, aku tahu kamu bisa atasi, semangat ya bro. Itu. Kadang-kadang malah dengan ditarik, kamu tuh bisa nggak selesai? Gitu. Itu support di kalangan laki-laki, beda dengan perempuan. Maka ketika masuk ke kehidupan pernikahan, istri-istri mengira suami itu ya kayak temennya yang perempuan. Suaminya pulang dari kerja,
tasnya dilempar, tubuhnya dibaskan ke sofa, melepas sepatu bukan dengan tangan tapi langsung kaki. Terus kepalanya dipegangin. Kan semua istri bisa membaca bahwa suamiku sedang ada masalah, ya kan? Di dunia wanita kalau ada masalah, sharing is caring. Sharing itu tanda kita punya perhatian. Curhat bareng, ngobrol bareng, nangis bareng. Akhirnya istrinya mendekati suaminya. Mas, ada masalah apa? Dan jawaban semua suami di dunia yang ditanya, Mas ada masalah apa? Itu sama, yaitu, enggak kok Dek, enggak ada apa-apa. Anda tahu kenapa? Di dunia laki-laki, cerita kalau ada masalah itu sama baginya. Dia merasakan sebagai mengekspos kelemahan. Kayak gitu kok cerita. Lemah sekali aku ini. Di dunia laki-laki. Dan yang namanya, aku tuh harus bertanggung jawab, pemimpin nih. Di dunia laki-laki, masalah itu kalau datang, maka yang harus dilakukan adalah menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Maka setiap ada masalah yang dipikirkan laki-laki solusi, cerita ke orang lain, itu berarti minta bantuan dicarikan solusi. Dan itu enggak banget, kan? Tapi istrinya kan pahamnya begitu, sharing is caring. Maka dia ngejar, Mas, aku kan kalau ada masalah juga cerita sama Mas. Masa Mas nggak mau cerita sama aku? Iya kan? Di dunia wanita, kita harus berbagi, suka duka. Aku istrimu. Aku dan kamu sudah menjadi kita. Masalahmu adalah masalah aku. Dunia istri. Dunia bapak-bapak. Mikir, istrinya ini sudah sibuk ngurus TPA. Ngurus tim muda. Ngurus ini itu, arisan, sosialita, macam-macam. Jadi pikir suaminya, Dek, ini masalah di kantor aja kok. Biar aku aja yang pusing mikirin. Kamu nggak usah pusing mikirin juga. Nggak usah ikut. Di dunia laki-laki, nggak cerita berarti nggak ingin nambahi beban. Di dunia lelaki, nggak cerita sama Anda, itu karena dia tidak ingin nambahi beban. Di dunia wanita, nggak mau cerita berarti, oh jadi Mas nggak percaya sama aku. Nggak cerita berarti nggak percaya. Jadi apa artinya kehadiranku selama ini? Kalau kamu ada masalah aja nggak mau cerita sama aku. Jadi siapa temanmu cerita-cerita itu siapa? Teman kantormu itu? Akan semakin tinggi. Suaminya berdiri, akhirnya bertengkar. Karena apa sebenarnya? Suaminya juga sayang, istrinya juga sayang, tapi nggak tahu ilmunya. Relate nggak? Karena memang cara berpikirnya laki-laki berbeda, cara menghadapi masalah juga berbeda. Ingat nggak waktu Nabi Muhammad SAW dapat wahyu pertama? Ingat nggak? Turun dari Gua Hira, tersaruk-saruk, berulang kali jatuh, bangun, gemeteran menggigil pucat pasi. Kenapa? Masalah ini. Coba bayangkan, Rasulullah itu lagi mikirin nasib umat yang kacau, balau, gak karu-karuan. Tiba-tiba malaikat Jibril datang, menyampaikan wahyu pertama yang seakan mengatakan, wahai Muhammad, umat manusia sedang kacau. Kami serahkan tugas untuk mengubahnya menjadi keren kepadamu. Kan pusing itu. Kayak tukang kebun tiba-tiba diangkat jadi direktur utama terus dibisiki utang perusahaan ini 800% dibanding nilai aset. Gimana gak shock? Maka di depan rumah menggigil pucat pasi gemeteran mengatakan Zamiluni ya Khadijah, Zamiluni. Ibunda kita Khadijah keluar melihat suaminya pucat pasi gemeteran ketakutan seperti itu. Mungkin cerita sirah nabawiyah akan lain kalau ibunda kita Khadijah adalah istri-istri kayak kita. Ya Allah, suamiku ada apa ini? Kenapa sampai begini? Sini cerita, duduk dulu. Tapi ibunda kita Khadijah gitu nggak? Enggak. Nabi Muhammad SAW diajak masuk, dimasukkan ke kamar, dibaringkan, diselimuti,
ditinggal ditutup pintunya. Kenapa? Karena Khadijah tahu nanti dia akan cerita. Tapi tipe ceritanya laki-laki nggak kayak perempuan. Tipe ceritanya laki-laki itu begini. Kemarin ada masalah loh dek di kantor. Ya Allah mas, terus gimana mas? Tenang dek, sudah mas atasi. Laki-laki kalau cerita itu kalau masalahnya sudah selesai. Kalau sudah dia atasi, dia akan cerita. Rasulullah juga gitu. Setelah tenang, setelah bisa berpikir jernih, setelah menyendiri berkontemplasi tadi, dia akan cerita. Maka ibu-ibu itu kepada suami, tugasnya simpel, sabar sebentar. Nanti lah ya cerita. Sebaliknya, kalau ibu-ibu lagi cerita, mas, jangan berpikir ibu-ibu ini butuh solusi. Enggak. Dia masalahnya banyak itu. Yang dia butuhkan bukan solusi. Yang dia butuhkan pertama-tama sebelum solusi adalah telinga yang mau mendengar. Iya nggak, Mbak? Mas, aku capek banget, Mas, ya Allah. Hari ini cucian numpuk, piring gelas kotor semua. Anak-anak rewel dan pada sakit. Tamu-tamu kok ya banyak yang datang. Tetangga-tetangga pada resek semua. Aku capek, Mas. Capek. Misalnya begitu. Anda karena laki-laki ya, karena sambil ngerjain tugas kantor gitu, terus ngelirik sebentar, sabar ya dek, insya Allah bulan depan kita cari pembantu. Di dunia lelaki, kalau istri ngeluh, ngurusin rumah itu ribet, berat, susah, Anda nyarikan pembantu, solutif nggak? Solutif. Di dunia lelaki, kalau istri kesulitan ngurusin rumah, carikan pembantu. Solutif nggak? Solutif. Itu cara berpikir laki-laki, nyari solusi. Begitu suaminya nawarkan, sabar ya dek, bulan depan kita cari pembantu. Istrinya bilang, nggak nyangka aku serendah itu di depan kamu, mas. Jadi aku ninggalin kuliah, rela jadi ibu rumah tangga, jagain rumah kamu, ngurusin anak-anak. Kamu pandang selama ini aku tidak lebih dari seorang pembantu toh. Sampai bisa digantiin dengan pembantu segitu sederhananya, kamu pikir, hah? Suaminya bingung, lebih ya toh. Mau dikasih solusi kok malah marah. Karena bukan itu, mas. Ketika istri curhat, yang harus dilakukan seorang lelaki adalah letakkan semua, tinggalkan semua, pusatkan perhatian bahwa satu-satunya yang ada di dunia ini hanyalah istri. Dekati dia, tatap matanya, dengarkan baik-baik. Kalau perlu, genggam tangannya. Lalu ketika dia cerita, berikan bahasa tubuh yang penuh dukan. Biarkan dia cerita. Bahkan kalau perlu nangis. Kalau dia nangis, jangan suruh dia hapus air matanya, apalagi mengatakan, kenapa nangis? Nangis itu gak menyelesaikan masalah. Memang dia bukan cari penyelesaian. Dia lagi pengen nangis. Dan Anda tahu kunci lelaki-lelaki penakluk wanita sepanjang zaman? Laki-laki macam itu tidak menghapus air mata, tidak menyuruh wanitanya nangis, tetapi memberi tempat nangis yang paling nyaman sampai tuntas di pelukannya. Sambil dielus rambutnya. Makanya dulu ada teman saya itu, saya pengen istri yang rambutnya panjang Pak Ustadz. Kenapa? Karena kalau ngelus itu masuk, sayang. Kalau rambutnya pendek, sayang. Kok cuma pendek? Oh sekarang bisa ganti jilbabnya yang panjang. Buat sayang. Saking panjangnya jilbab. Gitu kan? Yang diharapkan istri full eye contact, kontak mata, genggam tangan, ada perasaan sefrekuensi, nyambung, dan kemudian wong istrinya lagi curhat kok dibantah. Itu siapa yang bilang? Tambah masalah. Dan itu memang luar biasanya. Cara berpikir juga berbeda. Mas sadar nggak kalau lagi rapat bareng-bareng?
Kalau lagi berapat bareng-bareng, laki-laki ngomong apa? Tolong ya, kita fokus dulu pada masalah yang ini, jangan lebar kemana-mana, fokus dulu, sederhanakan masalahnya, supaya kita bisa segera merumuskan solusi, biar nggak kelamaan ini. Bapak-bapak gitu kan kalau rapat. Ibu-ibu jawabnya apa? Jangan suka mensederhanakan masalah, Mas. Ini tuh semuanya penting. Dengerin dulu ceritaku. Ada hubungannya loh. Iya nggak? Karena laki-laki, cara berpikirnya seperti obat nyamuk, muter ke dalam. Perempuan seperti obat nyamuk muter keluar. Kan maksudnya supaya ketemu di tengah. Tapi karena keluar kejauhan, ke dalamnya terlalu dalam, maka kemudian nggak ada terjawab. Jadi ilmu menjadi penting di antara kita. Aku bukan tak sabar, hanya tak ingin menanti. Karena sudah siap dengan ilmu, maka bismillah, berangkat. Ilmu lain apa, Ustaz? Ilmu komunikasi. Karena begitu Anda menikah, ngobrol yang tidak penting pun menjadi penting. Gelenik, kata orang. Maka ini temannya Mas Alfredo, asisten saya yang satu lagi namanya Mas Ali, itu katanya, saya menerapkan kok Ustadz, ngobrol yang tidak penting itu penting di rumah saya. Misalnya gimana Mas? Saya sering tanya sama istri saya, yang kamu tahu nggak visi misi Pegadaian? Ngobrol yang tidak penting itu penting. Karena kita itu berasal bukan dari individu laki-laki perempuan yang berbeda, tapi bahkan juga berbeda latar belakang keluarga, adat istiadat. Apalagi ada yang mau nikah sama insya Allah mu'alaf Jepang ya Mas ya. Amin. Mau Mas? Amin. Kok ragu-ragu? Bismillah Mas, ini hati dawang. Jadi lelanangin jagat gitu ya. Meneruskan Bung Karno yang menikahi Ratnasari Dewi. Mbak-mbak juga siap ya. Meneruskan Ummu Sulaim yang siap bilang sama Abu Thalha, oh kamu ini sulit untuk ditolak. Karena wajahmu seperti Ryusei Yokohama. Tahu gak? Maju saya ya soal ngerti artis Jepang. Ya. Sulit ditolak, wajahnya tampan, kekayaan cukup, keturunan mulia, gitu ya. Tapi sayang, saya muslimah, engkau seorang yang belum muslim. Maka kalau mau syahadat, cukup syahadatmu menjadi mahar bagiku. Masya Allah. Berani ngomong gitu? Sama itu siapa? Ya yang kayak Nobita, Suneo, Giant. Ya, tapi ini kuat. Ngobrol penting. Saya sering mencontohkan kenapa ngobrol menjadi penting untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan keinginan, memperkenalkan diri kita. Karena salah satu yang paling merusak dalam rumah tangga adalah prasangka yang berbunyi, harusnya dia itu tahu. Harusnya dia itu tahu pulang kerja itu teh malah kopi. Lah nggak pernah ngomong kok, dari mana tahunya? Kan dia tahunya dari keluarganya dulu. Nah ini ada cerita. Istri saya kalau nyebut istri saya pasti senyum saya. Istri saya itu lahir dari sebuah keluarga, sama-sama Jawa padahal, dia di Ngawi, saya di Jogja. Istri saya lahir dari keluarga yang bapaknya pejabat tingkat kabupaten, ibunya itu ibu rumah tangga. Saya juga baru tahu sudah menikah. Dia di rumahnya itu setiap pagi ibunya sudah menyiapkan teh, kopi, air putih, jajan pasar, nemenin suaminya baca koran di situ, melayani apa yang dibutuhkan, nyiapkan sepatu, tas kerja, seragam, kemudian juga nyiapkan makan, ngambilkan makan, dan dia nggak nemenin makan itu nggak makan. Jadi ibu mertua itu, Pak, nasinya segini cukup mboten, ayamnya mau paha atau dada Pak, ngambilin, nemenin suami makan, tapi cuma senyum menatap suami gitu. Sampai kemudian berangkat kerja, dada-dada di depan rumah, sampai kendaraannya menghilang dari tikungan. Baru masuk untuk urusan yang lain. Itu di keluarga istri saya. Di keluarga saya, bapak saya pengajar, ibu saya pengajar. Kadang-kadang yang namanya pengajar, ibu masuk jam pertama, bapak masuk jam keempat misalnya.
Maka di rumah saya biasa sekali ibu mengatakan, pamit riyen nggih Pak, kalau mau sarapan nyeplok telur sendiri ya Pak. Nanti anak-anak tolong dibikinkan teh. Assalamualaikum. Itu biasa di rumah saya. Dan kami biasa seperti itu. Lalu kami menikah. Kira-kira kan masing-masing berpersepsi rumah tangga itu kayak rumah tangga bapak ibunya masing-masing kan? Saya bersyukur karena standar khidmah seorang istri di keluarga istri saya itu tinggi sekali sehingga saya sering terkaget-kaget. Bersyukur. Coba kalau misalnya suaminya dari keluarga kayak istri saya, istrinya dari keluarga kayak keluarga saya, lalu nggak ada komunikasi, kira-kira suaminya numpuk-numpuk kecewa nggak? Iya, karena nggak ada komunikasi. Wong saya aja kadang-kadang dibentak, bikin teh sendiri atau kopi sendiri, tanya, apa ngapain? Bikin teh. Kenapa nggak ngomong? Duduk. Mbok yang ngomong, tak bikinin. Gitu aja kok. Jadi Masya Allah. Karena kita perlu komunikasi. Nah kalau sudah begitu, mangkat mas, bismillah, lanang, lamar mas. Jadi kenapa judulnya hari ini, aku bukan tak sabar, hanya tak ingin menanti. Itu saya sebagai penutup ini. Ini dari cerita dulu waktu saya lamaran istri saya. Kami ketemu pertama di rumah seorang ustadz, Masya Allah. Saking semangatnya kalau cerita lamaran. Mohon maaf mas, minta tolong nanti ada lap ya. Sampai tumpah. Saya bertemu pertama kali calon istri saya ini 8 Juli 2004. Di rumah seorang ustadz. Karena kami memang diperkenalkan. Salim katanya mau nikah. Siap ustadz. Pengen istri yang kayak apa? Yang solihah dan mensolehkan. Itu abstrak. Mbok ya yang konkret. Ustadz, yang punya binaan pengajian paling enggak 3 kelompok. Wih, pinter kamu. Yowis, kumpul ya. Nanti tak carikan. Ini ada calon yang memenuhi syarat kamu. Siap Ustadz. Datang ya ke rumah. Siap. Ketemu pertama 8 Juli 2004, itu saya sudah membaca biodatanya. Nama, alamat, orang tua, tinggi badan, berat badan, penyakit yang pernah diderita, ciri khusus. Kemudian pendidikan, latar belakang keluarga, budaya dalam keluarga, tradisi keislaman dalam keluarga, visi misi pernikahan, macam-macam. Ketemu pertama 8 Juli 2004, itu sebenarnya saya sudah mencoba ngecek dia itu kayak apa. Karena sunnahnya dari Nabi SAW kan, fangdur ilaiha, cobalah lihat calon istrimu untuk memperkuat niatmu menikahinya. Saya mendengar istri saya ini meskipun masih kuliah saat itu kerja part-time di sebuah apotik sebagai asisten apoteker karena memang SMA-nya sekolah asisten apoteker. Maka saya datangi ke apoteknya itu, beli multivitamin, meskipun jadi tidak terlalu perlu gitu. 18.000 waktu itu saya ingat. Saya beli 18.000, saya kira yang melayani penjualan adalah calon istri saya. Ternyata enggak, karena asisten apoteker itu kerjanya di belakang raja obat, tidak melayani pembeli. Gagal melihat calon istri. Akhirnya ketemu 8 Juli 2004. Masya Allah. Ketemu sepanjang ketemu, saya tidak berani menatap wajahnya. Saya nunduk terus. Alhamdulillah, meja tamunya terbuat dari kaca. Kelihatan. Ana fangdur ilaiha. Masya Allah. Kok ono ya? Akhirnya setelah itu ketemu lagi 12 Juli 2004. Mulai ngomong, mempertanyakan apa visi misi Anda tentang pernikahan, seperti apa konsep Anda tentang nafkah, seperti apa pandangan Anda tentang istri yang berkarir, seperti apa. Pertanyaannya kayak pertanyaan dosen penguji. Berat. Terakhir dia ngaku, mohon maaf kalau nyari yang pinter masak, saya tidak bisa memasak. Astagfirullah dalam hati. Ternyata solihah yo belum tentu bisa masak ya. Ya Allah, apakah engkau menguji aku? Akhirnya saya bilang, enggak apa-apa dek. Kalaupun tidak bisa masak, di Jogja ini banyak rumah makan, murah-murah. Terus dia ngaku lagi, saya juga tidak terbiasa mencuci. Tangan saya alergi sabun.
Bukan berdua gitu. Ya udah nggak apa-apa insya Allah. Di Jogja banyak laundry, aman. Saya tidak nyari tukang cuci, saya tidak nyari tukang masak, tapi kalau jenengan yakin kita bisa bersama-sama membangun rumah tangga dalam rangka taat dan ibadah kepada Allah, bismillah. Ya sudah bismillah. 18 Juli 2004, saya, bapak saya, Pak D saya, keluarga, 3 mobil dari Jogja ke Ngawi. Zaman itu belum ada Google Map, digambarin sama dia peta buta. Skalanya nggak karuan sehingga tersesat-sesat, harusnya lokasi sampai jam 11, mundur jam 2 baru sampai. Sampai masuk ke rumahnya disambut keluarga besarnya, mukanya serem-serem. Saya tanya, namanya orang Jawa Timur kan kumisan semua. Saya tanya, kok serem-serem kenapa? Belum makan, nunggu yang dari Jogja. Pantes. Akhirnya makan dulu. Setelah selesai makan, sholat asar, kemudian baru lamaran disampaikan oleh Pak D saya. Lamar gini. Di sana diwakili oleh omnya. Omnya bahasa Jawanya melipis, ternyata guru bahasa Jawa. Terus menyampaikan, intinya lamaran ini diterima, tapi untuk menikah kita harapkan 2 atau 3 tahun lagi, karena keluarga ini belum lama mantu, anak pertama, ini anak kedua yang saya lamar ini. Terus juga karena kan Mas Salim masih kuliah, umurnya 20 tahun, masih bau kencur, agak ada beras-berasnya juga. Jadi 2 atau 3 tahun lagi. Saya langsung ngomong, izin sama Bapak, izin sama Pak D. Saya ngomong sendiri, Pak D. Oh ya, mohon maaf Pak, saya mohon izin untuk menyampaikan, karena sebenarnya saya menikah, niat menikah, karena saya meyakini hukum menikah untuk saya sudah mendekati wajib. Kalau tidak segera saya lakukan, saya takut jatuh ke dalam dosa. Jelek-jelek begini banyak yang suka. Maka dari itu saya yakin kalau memang jodoh saya yang tertulis di Lauhul Mahfud di sisi Gusti Allah bukan Dwi Indah Ratnawati binti Samiti, izin ya Pak, kami segera pulang. Doakan mudah-mudahan nanti di perjalanan ketemu tempat yang bisa dilamar anak gadisnya. Bapak saya melotot, ngawur. Ada yang baru minum tersedak, batuk-batuk nggak sembuh-sembuh. Ekstrim ini pengantinnya. Akhirnya keluarga mertua saya panik, kemudian mengatakan, yo nggak gitu, memangnya Mas Salim maunya kapan? Pak, perjalanan dari Jogja sampai sini tersesat-sesat, saya sudah menghafalkan teks ijab kabul, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Jadi sekarang saya siapa? Ya enggak sekarang, kan ya perlu persiapan. Kenapa saya mengatakan begitu? Urusan saya sekarang segera menikah, belum soal dengan siapa. Karena saya tahu, kalau nunggu kok 2 atau 3 tahun calonnya sudah jelas kayak begini, wah ini bisa terjadi hal-hal yang diinginkan. Bukan tidak diinginkan. Wong memang pengen. Waduh bahaya. Maka sabar itu tidak ada batasnya, tapi boleh dipilih bentuknya. Nunggu 2 atau 3 tahun itu juga sabar. Tapi kok kayaknya saya nggak kuat. Maka saya memilih bentuk sabar yang lain, yaitu ya udah ini lepaskan, cari yang lain. Siapa tahu ada yang mau nikah sesegera mungkin, kan gitu. Itu pilihan sabarnya. Yang panik kan sana. Akhirnya ngomong, ya kapan? Jangan sekarang, kan gue persiapan. Ya monggo, Bapak siapnya kapan? 1 bulan lagi. Akhirnya diputuskan pernikahannya 20 Agustus 2004. Jadi ini sukses Mas, mengubah 2 atau 3 tahun menjadi 1 bulan. Akhirnya 20 Agustus habis Jumatan menjelang ijab kabul. Saya dapat SMS. Zaman itu belum ada WA, SMS. Dia menyampaikan,
untuk diketahui SPP saya per semester sekian. Kok lebih mahal dari SPP saya? Kok berat? Kok susah? Ini nanti saya kuat nggak jadi suaminya? Ini belum make up-nya loh ini. Ini belum biaya. Tiba-tiba ini yang namanya ujian ya. Menjelang akad nikah, menjelang ijab kabul itu, kayak ada serangan bertubi-tubi. Kamu yakin? Emang kamu mampu? Emang kamu bisa? Overthinking, Mas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya saya mengatakan begini berdisi, ya Allah, aku mau menikah. Engkau berjanji membantu orang yang menikah supaya terhindar dari maksiat. Engkau berjanji memberkahi pernikahan yang karena Engkau, ya Allah, bantu aku ya Allah. Tunjukkan tanda-tanda kekuasaan-Mu ya Allah. Akhirnya kemudian ijab kabul, gemeteran. Dan pada saat ijab kabul itu, saya berharap ada keajaiban. Kan dulu Nabi Ibrahim waktu disuruh menyembelih putranya, itu kan merem. Kenapa kok merem? Prasangka baik pada Allah, ingin tetap melaksanakan perintah Allah, tapi nggak mungkin tega nyembelih anaknya, ya kan? Merem. Saya juga merem. Supaya nanti kalau buka mata terjadi keajaiban. Meskipun saya tentu tidak berharap keajaibannya kayak Nabi Ibrahim. Mosok calonnya jadi domba, kan nggak lucu gitu. Oh, berharap nanti ada keajaiban. Sampai akhirnya kemudian ketika saya buka mata, itu padahal bulan Agustus, hujan turun. Masya Allah, hujan turun. Maka pada saat istri saya dipersilahkan mencium tangan saya, 220.000 volt, tegangan tinggi. Nggak pernah ini disentuh perempuan selain ibu saya. 220.000 volt. Maka giliran saya dengan gemetaran meletakkan hidung saya di dahinya, lalu saya bisikkan puisi pertama saya kepadanya. Saya bilang, lihat, bahkan langit pun menangis kehilangan salah satu bidadarinya, turun ke bumi untuk mendampingiku. Kalau sudah mantep, Mas melangkah, bismillah, meskipun tadi saat ta'aruf, dia bilang, nggak bisa masak. Ternyata, kalau kita menghargai, itu kan nikahnya 20 Agustus 2004. Setahun kemudian, 17 Agustus 2005, di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-60, istri saya ngakunya tidak bisa masak itu, ketika masak juara lomba masak, juara 1, tingkat RT. Alhamdulillah. Artinya mau belajar bersama. Ini menjadi keyakinan. Menjadi keyakinan. Kirain mau dikasih enggak? Bahwa kalau kita melangkah menuju pernikahan dengan saling menghormati, saling menghargai, prasangka baik, dan disertai belajar ilmu, insya Allah di situ kita akan menemukan. Masya Allah, ini tahun ke-20 dan rasanya ta'arufnya nggak selesai-selesai. Karena ta'aruf itu seumur hidup, sepanjang waktu. Karena manusia itu kan dinamis. Dia kemarin belum tentu sama dengan dia sekarang. Maka setiap kali pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, boleh ta'aruf? Buka pintu kadang-kadang, apa? Kakinya diangkat satu. Wah, ini luar biasa. Sebagai sebuah bagian dari kita terus saling menguatkan di dalam ikatan. Dan ini yang saya sebut ibadah paling panjang. Kalau sholat dari takbir sampai salam. Kalau puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau zakat nunggu dia sampai pada nisab dan haul dimiliki. Kalau haji umrah maka dimulai dari mengambil mikot, berihram, diakhiri dengan tahallul. Itu paling cuma beberapa hari, bahkan beberapa jam. Tapi yang namanya menikah adalah ibadah dari sejak akad diucapkan sampai nanti kita disambut oleh Allah, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga, kamu dan istrimu digembirakan oleh Allah. Maka teman-teman yang menuju ke sana, persiapkan.
yang sudah di dalamnya, tambah terus ilmu, perkuat terus komunikasi, nyambungkan diri. Yang namanya couple time itu nggak harus mahal, nggak harus candlelight dinner di restoran bintang sekian. Tapi kalau di Indonesia itu naik motor nggak tentu arah, nggak ada tujuannya. Yang penting bisa ngobrol, itu sudah couple time. Terus suaminya nyetir, istrinya di sampingnya terus ngobrol, terus tahu-tahu tersesat. Itu juga sebuah quality time, couple time dengan pasangan kita. Berkah selalu teman-teman, insya Allah ini mengawali diskusi kita. Mungkin nanti ada yang ditanyakan untuk mempertajam apa yang kira-kira dibutuhkan materinya oleh teman-teman. Intinya saya ingin menegaskan kepada teman-teman, meskipun ada berita artis A begini, artis B begitu, yang ini cerai, yang ini selingkuh, yang ini suaminya punya pria idaman lain, macam-macam itu, jangan overthinking terlalu berlebihan, jangan trust isu tentang pernikahan. Ini adalah jalan kebaikan dari sisi Allah, berkah insya Allah. Mbak-mbak juga bisa menyampaikan, kalau punya mas, punya temen nggak? Punya. Tukeran temen yuk. Maksudnya gimana, Dik? Temennya mas buat aku, temennya aku buat mas. Strateginya, skenarionya kita atur bareng. Boleh juga mengingatkan ayahnya, Pak, Bu, kalau ada orang soleh diperkenalkan. Oh gimana caranya? Ya dicari, misalnya nanti saat Jumatan di soft depan ada yang penampilannya kayak Exmut apa? Es kelapa muda. Eksekutif muda, ganteng, ajak makan ke rumah bareng-bareng. Saya dulu pernah, Masya Allah, habis sholat Jumat, selesai, saya berkhutbah di situ, didatangi seorang bapak, penampilannya keren, parente tanya, "Nak Ustadz, mohon maaf izin bertanya, mudah-mudahan tidak tersinggung. Nak Ustadz, sudah menikah belum?" Disitulah saya sudah menduga bahwa bapak ini mencarikan jodoh untuk anaknya. Maka saya dalam dilema. Mau menjawab belum, kok bohong gitu. Mau menjawab sudah, kok kayaknya melewatkan kesempatan. Wah ini kayak calon mertuanya itu berkualitas tinggi soalnya gitu. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah saya sudah dikaruniai 2 putra-putri dari pernikahan saya dengan istri saya. Oh Masya Allah, turut bahagia nak. Loh memangnya kenapa Pak? Enggak nak, saya itu punya anak perempuan. Ini tuh mau S2 ke Jerman ya nak. Saya itu was-was. Kalau di sana kenapa-napa begini. Saya pikir begini, lebih baik saya nikahkan dulu dengan orang yang soleh. Nanti enggak apa-apa suaminya biar nemenin dia ke Jerman. Jadi turis, turut istri. Dampingi ke Jerman untuk studi. Kan begitu lebih tenang nak sebagai orang tua. Oh begitu Pak. Kebetulan Masya Allah saya punya teman di Jerman. Lagi mau S3 juga. Saya sambungkan. Cocok. Akhirnya menikah. Nah, bapak-bapak yang inisiatif begitu kan bagus. Lumayan. Nggak dapat salim afilah, dapat temennya. Itu. Atau punya, wah bapak saya sudah meninggal, ada kakek, ada. Nah, kakeknya, Kak, nanti kalau sholat subuh di masjid, di shaf pertama ada yang soleh, zikirnya khusyuk, sholatnya bagus, ajak ke rumah ya Kak, sarapan bareng. Ini aku masak nasi goreng. Oh iya siap cuy, insya Allah. Pulang kakeknya bawa, seumur beliau semua. Oh, kok tua-tua Kak? Namanya shaf kan depan kalau subuh ya begini ini. Gitu ya, jadi teman-teman akhwat itu punya senjata yaitu walinya. Jadi wali Anda, bapak Anda, kakek Anda, paman Anda, kakak atau adik laki-laki Anda, itu tugasnya bukan cuma jadi juri. Juri itu nanya terus, sudah punya calon belum? Sudah punya calon belum? Yang mana? Kayak apa? Itu namanya juri. Padahal mereka tugasnya menjadi panitia pengadaan. Suami yang soleh. Insya Allah teman-teman, kalau ketemu jodoh di tempat ini lebih berkah lagi insya Allah.
Jazakallah khairan, saya kembalikan kepada pembicara. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Izin Ustaz, izin berdiri ya Ustaz. Siap-siap. Jazakallah khairan katsiran Ustaz atas materi-materi yang disampaikan. Ini jadi luar biasa ya, isinya kayak daging semua gitu istilah anak-anak zaman sekarang. Wagyu. Oh iya betul. Jadi ini bisa jadi, Kalau wagyu itu banyak lemaknya. nah jadi bisa persiapan buat sahabat-sahabat di sini mungkin yang belum menikah, bisa jadi persiapan untuk menyiapkan ilmunya untuk menjelang pernikahan, dan mungkin yang sudah menikah bisa dikuatkan lagi seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz, disiapkan lagi, ditingkatkan lagi ilmu-ilmu komunikasinya sehingga menjadi keluarga yang berbahagia sampai ke surga. Amin. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Disilahkan kepada kakak-kakak semuanya, kawan-kawan semuanya, jika yang ada yang ingin bertanya bisa angkat tangannya. Oke, baik, yang di belakang katanya ini. Mas, mic dari mana? Yang dari Iwan dulu. Oh, oke. Nanti ibu yang di belakang ya bu ya, kalau yang di belakang ya. Siap kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Pertanyaan saya mungkin di luar dari tema materi hari ini. Pertanyaan saya ialah bagaimana mengobati hati yang lagi rasa terkosong. Karena semua orang tahu tentang konsep sabar, syukur, Ya. apabila ada masalah, kendaliin, pendam, cari solusi. Ya. Apalagi untuk orang-orang yang sudah berada di tahap dia atau di titik nadir. Tapi kadang musibah itu disesuaikan dengan kapasitas manusianya, toleransi, kesabaran, dan kesogan manusia tersebut. Hari ini, detik ini ada yang bisa berdamai dengan keadaan. Ada yang masih belum bisa berdamai dengan keadaan. Kadang kita pun kalau mengeluh itu pun malu. Kenapa malu? Karena sebenarnya apa sih hidup kita sampai kita mempertanyakan di hadapan Allah. Istri yang sakit, obatnya itu di bumi, sedangkan jiwa yang sakit obatnya itu di langit. Tapi kita tidak tahu ya obatnya itu di langit. Tapi kenapa hati ini masih terasa kosong sekali? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, terima kasih. Atas pertanyaan Barakallah. Dicatat dulu ya, atau langsung dijawab? bisa langsung Oh, langsung dijawab. Siap. Masya Allah, barakallahu fikum. Memang teman-teman di Jepang itu next level. Luar biasa pertanyaannya. Barakallahu fiik, akhi. Iya. Di dalam hidup ini kita kadang mengalami kondisi saat-saat di mana hati kita mengeras. Ketika kita kemudian mungkin menghadapi benturan-benturan yang keras di dalam hidup, menghadapi keadaan yang kering, yang gersang, sehingga kita kehilangan makna dari apa yang sedang kita jalani. Kita merasa gersang, kita merasa hampa, dan itu wajar bagi kita. Namun memang keadaan demikian tidak boleh dibiarkan berlama-lama. Kita perlu mengobati hati kita yang mungkin sedang ada lara, ada sakit, ada kondisi yang tidak pada tempatnya seperti itu. Maka para ulama memberikan kepada kita satu syair ya tentang tombok hati. Dan tombok hati itu yang pertama, tidak pernah ada yang menyelisih tentang keijmaannya tentang tombok hati itu adalah maca Quran angen-angen sak maknane.
Karena apa? Setiap hari itu kita sebenarnya berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Dan dari mohon ditunjukkan jalan yang lurus itu, sebenarnya Allah kan menjelaskan jalan lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah, dan orang-orang itu diceritakan di dalam Al-Quran. Katakanlah begini, kita mengambil satu contoh. Kalau di film Joker dulu kemudian terkenal kata-kata orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Maka kalau kita membaca Al-Quran, kita akan ketemu orang yang berhak menjadi jahat, bahkan sangat jahat, karena sering tersakiti. Misalnya satu, Yusuf alaihissalam. Kebayang jadi Nabi Yusuf? Dari seorang anak yang disayang oleh ayahnya, didengki oleh saudara, istilah kerennya zaman sekarang mengalami sibling rivalry, persaingan antar saudara, kemudian mengalami murder attempt, percobaan pembunuhan. Kita pakai istilah yang keren-keren dulu ya. Mengalami percobaan pembunuhan, dimasukkan ke dalam sumur yang gelap. Itu kalau istilah psikologi bisa menimbulkan trauma dan fobia. Fobianya namanya auklofobia, takut berlebihan terhadap ruang gelap. Klaustrofobia, takut berlebihan terhadap ruang sempit. Terus dia ditemukan oleh kafilah dagang. Lah kafilah dagang yang nemukan kok ya nggak berpikir, kamu siapa nak, rumahmu di mana, bapakmu siapa, ayo kami antar. Enggak. Kafilah dagang ini membawa dia ke negeri yang lain, negeri yang jauh. Maka Yusuf mengalami human trafficking, perdagangan manusia. Sampai di negeri yang jauh dia dijual sebagai budak dengan harga murah, dibeli oleh seorang pejabat yang namanya Al-Aziz. Lalu ditempatkan di rumahnya. Ternyata ketika tumbuh dewasa, Yusufnya ganteng. Bahasa Jepangnya apa ganteng? Jam 3 insya Allah selesai kayaknya. Hah? Aman. Kakui. Insya Allah. Kakui nih. Ternyata ganteng. Gara-gara dia ganteng, majikan perempuannya yang juga gersang, karena suaminya sudah tua, manfaatnya aja yang dulu sih. jarang membelai, sehingga tergoda kepada Yusuf. Apa yang dilakukan wanita itu? Tutup semua pintu dan jendela, buka apa yang tidak seharusnya dibuka, kemudian dia berkata, hai talak. Apa bahasa kita untuk hai talak? Sini saya. Maka Yusuf mengalami, kalau digoda kayak gitu, mas, kira-kira bajunya sobek bagian mana? Mas, kira bajunya sobek bagian mana? Kalau kata teman saya, kalau saya sobek samping, Ustaz. Kenapa kok sobek samping? Karena saya insya Allah ya tidak sebejat yang sobek belakang, tapi ya tidak tidak sebejat yang sobek depan, tapi ya tidak sesoleh yang sobek belakang. Kaum pertengahan. Ada teman lain mengatakan, kalau saya tidak sobek sama sekali, loh kok bisa? Saya lepas duluan. Untungnya tidak kakul. Jadi tidak kejadian yang seperti itu. Lari, sobeklah bajunya. Jadi Yusuf mengalami sexual abuse, kekerasan seksual hari itu. Lari ke pintu, ketemu tuannya. Maka nanti tuannya akan komentar, inna kaidakunna adzim. Sesungguhnya tipu dayamu wahai perempuan sangat besar. Kenapa? Karena biasanya orang kalau kepergok itu nggak sinkron ngomongnya. Misalnya kepergok manjat pohon mangga milik tetangga. Oh, ngapain di situ? Nyari kucing, Pak. Buat apa? Bikin rujak. Kan nggak nyambung ya? Tapi wanita ini nyambung. Bohongnya lancar banget. Apa balasannya suamiku kepada orang yang kamu sudah berbuat baik padanya, tapi bermaksud jahat kepada istrimu ini? Kecuali kamu penjarakan atau kamu siksa dengan siksaan yang pedih. Luar biasa. Maka berikutnya yang terjadi,
kebenaran bersaksi baginya, tetapi wanita itu menjadikan dia objek balas dendam. Kenapa? Siapa nama wanita itu? Zulaiha. Tapi Quran tidak menyebut namanya karena Allah itu zat yang maha santun. Kalau ada orang bermaksiat, gak punya malu, bangga, pamer, ngajak-ngajak, maka disebut namanya. Contoh, tabat syada abi lahabi wat Udah aman. Abu Lahab. Tapi yang namanya Aku nyampe. Udah Zulaiha ini, ketika mau menggoda Yusuf, dia masih punya malu. Buktinya masih nutup itu. Maka masih punya malu. Sehingga namanya tidak disebut. Hanya disebut Imra'atul Aziz. Terjemahnya oknum istri pejabat. Oknum istri pejabat ini digosipin oleh ibu-ibu dharma wanita kerajaan Mesir. Sosialitas mumpuni, si Imra'atul Aziz seleranya nggak banget. Masa sama budak aja tergoda? Kita dong sama pangeran-pangeran. Ya nggak. Kata Imra'atul Aziz, belum lihat sih budak saya kayak apa. Undang ke rumah, kasih pisau, kasih buah-buahan, lagi kupas-kupas. Yusufnya jalan di atas catwalk. Deng. Kakak ini. Jadi di situ itu saya dulu ngiranya, ngiris jarinya tuh gini. Udah selesai. Enggak, ternyata menurut Quran pakai lam taukid dan musyaddadah. Berarti ngirisnya itu gini. Kan bisa kebayang Imra'atul Aziz tertawa puas sambil mengatakan, tuh kan, baru lihat sekali, udah ngiris jari. Nah saya lihat tiap hari. Mana bisa tahan? Akhirnya apa yang terjadi Pak Yusuf? Sekohara. Sexual harassment dengan bahasa Inggrisnya. Dia mengalami sekohara. Dari mana kita tahu? Karena kalimat berikutnya Yusuf mengatakan, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, sesungguhnya masuk penjara lebih aku sukai daripada mengikuti apa yang mereka ajakkan kepadaku. Kira-kira diajak ngapain tuh? Kan ngeri. Milih masuk penjara meskipun nggak salah. Di penjara ketemu dua orang didakwai, bro, kita menyembah Allah itu lebih utama daripada Tuhan-Tuhan yang berbeda, dewa-dewa yang macam-macam itu. Gimana? Akhirnya mereka beriman. Yang satu mati, yang satu jadi pelayan raja. Kepada yang jadi pelayan raja kan titip pesan, bro, tolong ya, kalau ketemu raja sebut tentang aku korban kriminalisasi, nggak salah tapi di sini. Siap bro, temennya ini lupanya menurut tafsir Ibnu Katsir lupa selama 7 tahun. Coba bayangin, dilupain teman selama 7 tahun, gimana rasanya? Jadi kalau mau ngurut dari masa lalunya yang kayak begitu, penuh rasa sakit. Kira-kira Nabi Yusuf berhak nggak untuk jadi jahat? Enggak, tetap enggak. Dan luar biasanya beliau menjadi seorang yang bukan cuma baik, tapi super baik, bahkan memaafkan saudaranya yang berbuat jahat kepadanya, dan bahkan ketika saudaranya tanya bagaimana keadaanmu selama ini, Yusuf mengatakan Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika mengeluarkan aku dari dalam sumur atau penjara. Yusuf ngomong sumur atau penjara? Penjara. Kenapa Yusuf tidak ngomong ketika mengeluarkan aku dari dalam sumur? Karena kalau dia bilang dari dalam sumur, saudara-saudara pasti ngomong, katanya udah dimaafin, masih disebut-sebut. Itu ya, tega ya sama kita-kita ya. Gitu. Tapi demi supaya saudaranya tidak merasa ilfil, maka kemudian dia loncati semua cerita itu, dia hanya cerita sesudah keluar dari penjara. Masya Allah. Coba bayangkan. Indahnya akhlak yang semacam itu. Kan kita kadang-kadang kalau ada bagian yang menyakitkan dalam hidup kita pengen orang lain tahu semua gitu. Penting banget penderitaan kita itu kan. Ini Masya Allah, contoh yang diberikan oleh Yusuf. Jadi ini, membaca cerita-cerita semacam ini akan membuat kita memahami ujian-ujian mereka yang luar biasa adalah persiapan dari Allah untuk memberikan kepada mereka karunia-karunia yang juga luar biasa. Bagaimana Ibrahim harus dikutuk oleh ayahnya,
dibenci oleh orang sekampungnya, dibakar hidup-hidup, berdebat dengan raja, diusir ke negeri yang jauh, bersama istrinya pergi ke negeri Mesir, rajanya mata keranjang, godain istrinya sedemikian rupa, sampai dia kemudian menunggu kehadiran anak, diberi Allah anak itu harus dibuang ke negeri yang jauh. Ketika anak itu tumbuh dewasa, membanggakan baginya, harus disembelih. Sama. Allah sedang menyiapkan kisah terbaik untuk Nabi Ibrahim. Yang waktu Nabi Ibrahim hidup, yang kenal sedikit, yang sayang sedikit, yang mendoakan sedikit. Tapi hari ini ribuan tahun dari kematiannya, ada jutaan orang membaca kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Indah sekali. Jadi satu, obat hati itu maca Quran sama Ali. Indah sekali. Kita akan menemukan penguat di situ. Dan semua nabi-nabi yang disebut oleh Allah ceritanya pasti mengalami ujian-ujian luar biasa, yang itu menjadi pintu bagi mereka untuk mendapatkan keindahan yang luar biasa. Ada yang pernah ninggalin tugas? Apa yang terjadi kalau Anda ninggalin tugas? Pergi ke warung sushi, nelan ikan, betul kan? Tapi ada yang di dalam Quran cerita, dia ninggalin tugas, naik kapal, dilempar ke laut, ditelan ikan. Maka setiap kali ninggalin tugas ingat, ya Allah, jangan nasib saya kayak Nabi Yunus ya Allah. Sebelum nasib saya kayak Nabi Yunus ya Allah, saya akan menelan ikan ya Allah. Makan sashimi gitu. Insya Allah. Ada kisah-kisah lain, ada kisah Ayub, ada kisah Syuaib, ada kisah Musa. Anda jadi pemimpin, itu belum pemimpin keren kalau belum ngalami kayak ngalami Nabi Musa. Sudah musuhnya gawat, namanya Fir'aun, anak buahnya brengsek semua, namanya Bani Israel. Ruwet hidupnya Nabi Musa alaihissalam itu, karena anak buahnya yang luar biasa, ngeyelan, susah diatur. Tabarakallah. Jadi Quran itu penyembuh hidup kita yang pertama. Yang kedua, muhasabah. Kita kadang-kadang harus hitung. Pernah jerawatan? Ganggu nggak? Ganggu banget kan jerawat itu. Jadi mau janjian sama temen aja diundur. Gara-gara jerawatan itu mau berangkat pengajian nggak jadi. Jerawat itu luasnya 1/100 luas wajah kita. Tapi gara-gara jerawat yang 1/100 luas wajah, kita merasa sangat terganggu dan lupa mensyukuri 99% wajah kita yang sehat walafiat. Nah, ketika kita bermuhasabah, Masya Allah, itu membuat kita merasa kita beruntung. Kita kaya. Saya itu dulu waktu mondok mikir-mikir, kok saya ini kaya betul waktu mondok. Lah makanya itu nasi sambal kecap kerupuk. Nasinya saya mikir, ya Allah, untuk memberi aku makan nasi, ya Allah, Engkau memerintahkan petani nun jauh di sana untuk bercocok tanam. Bukan sembarang tani, ya Allah, tapi petani Vietnam. Karena beras impor. Coba bayangkan, untuk saya makan, Allah menyuruh petani Vietnam untuk nanam padi. Menyiangi rumput, memupuk, merawat, memanen. Setelah dipanen, saya tidak tahu siapa yang masukin ke dalam karung, siapa yang giling, siapa yang masukin ke karung lagi, siapa yang ngangkut pakai truk, siapa yang ngapalin, siapa yang kemudian dari kapal diturunkan di Tanjung Priok, siapa yang terima komisi impornya. Nggak tahu sih. Tahu-tahu jadi nasi di depan saya. Betapa luar biasanya skenario Allah untuk menghadirkan nasi di piring saya. Baru nasinya, sambal kecapnya itu, kecapnya dari kedelai, kedelainya dari Amerika. Impor juga. Cabenya dari, kalau ini dekat Magelang. Cabenya dari Magelang. Kerupuknya buatan Tasikmalaya, tapi tepungnya impor dari Cina. Sudah begitu pakai garam,
garamnya bukan dari Madura, tapi dari Australia. Ya Allah, di piringku berkumpul Vietnam, Cina, Amerika, Australia. Magelang. Betapa kayanya aku ya Allah. Kan nikmat orang yang mau tafakur, mau muhasabah seperti itu. Indah. Hari ini juga begitu. Sepatu saya dari Yordania. Khuf saya dari Uzbekistan. Celana saya dari Amerika. Baju saya buatan Jogja. Kumpul semuanya di badan saya untuk nutupi aurat saya. Itu Allah mengerahkan pabrik tekstil seluruh dunia. Luar biasa. Penjelengan kalau bisa bertafakur selalu, maka makna itu akan kembali. Yang ketiga, yang penting, wong kang soleh kumpulono. Ketemu orang soleh, ketemu mbak-mbak solihah, Masya Allah. Kita ketemu wajah mereka saja berseri-seri. Senyumnya mengembang. Bikin terinspirasi. Ya Allah, mbaknya ini sehari 8 jam kerja, lemburnya 16 jam. Seminggu pasti. Masa lembur 16 jam sehari jadinya lebih 24 jam lagi. Gitu ya. Tapi ceria, tanpa beban. Mbak ini nanggung adik-adiknya di rumah. Jadi tulang punggung keluarga. Aku cuma ngirim tiap bulan seadanya untuk ortu saja kok ngeluh. Jadi kita itu bercermin sama teman kita, bercermin sama orang lain, nikmat insya Allah. Ketemu orang soleh. Saya kira begitu Mas, mudah-mudahan bisa menjadi jawaban kita, kegundahan kita. Yakin, yang diuji Allah bukan cuma kita. Orang lain juga mengalami ujian-ujian yang tidak mudah. Maka kita bersama-sama, dengan kebersamaan itu insya Allah kita kuat. Barakallahu fikum. Matur. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Boleh tepuk tangan kembali untuk baik, untuk selanjutnya karena terbatas dengan waktu, mohon maaf untuk pertanyaan yang selanjutnya ditiadakan. Jadi untuk kali ini hanya satu pertanyaan saja. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa, yang mana doa untuk kita semua, tapi pada khususnya doa untuk Palestina. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan langsung dipimpin oleh Ustaz Salim Abdul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, kami memanjatkan rasa syukur kami kepadamu ya Allah. Hari ini Engkau himpunkan kami bersama saudara-saudara kami yang solih dan solihah ya Allah. Kami merasa malu karena selama ini kurang syukur kami ya Allah. Maka jadikan hamdalah kami hari ini sebagai rasa syukur kepadamu yang mencukupi untuk mensyukuri seluruh nikmat-Mu. Nikmat-Mu yang tidak dapat kami hitung, nikmat-Mu yang tidak dapat kami hinggakan ya Allah. Nikmat-Mu yang selama ini terus datang kepada kami, tapi kami alpa, tapi kami lalai, tapi kami fokus pada kekurangan-kekurangan, sehingga kami tidak bisa bersyukur kepada-Mu. Maka jadikan syukur kami di acara ini Allah, rasa syukur yang mencukupi, rasa syukur yang membuat Engkau melanggengkan nikmat-nikmat itu untuk kami, rasa syukur yang menjadikan Engkau ya Allah menambah nikmat-nikmat itu di masa yang akan datang, karena Engkau berjanji la in syakartum la azidannakum. Ya Allah, inilah kami dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami ya Allah, tetapi Engkau yang maha menyempurnakan segala kekurangan itu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in warda anna mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sampaikan salam cinta salawat kami kepada junjungan kami kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau berjuang untuk kami, mengantar hidayah untuk kami, sampai beliau digelari gila, penyihir, penyair, digelari dukun, sampai beliau diinjak kepalanya ketika sujud, dijerat lehernya ketika rukuk, dituangkan ketoran ke badannya ketika sedang sholat.
terluka, pelipisnya berdarah, pecah giginya. Beliau terusir dari negerinya, diperangi oleh kaumnya, diracun oleh musuh-musuhnya. Semua beliau lakukan demi kami, ya Allah. Maka sampaikan terima kasih kami dengan sholawat kami ini kepada beliau, ya Allah. Agar Engkau kelak memberi kesempatan kami untuk diberi minum oleh beliau di telaga Al-Kautsar, untuk bernaung di bawah panji-panjinya di Yaumil Mahsyar, untuk kelak mendapatkan syafaatnya, lalu bisa bersama mendampinginya di surgamu, ya Allah. Kami rindu kepada beliau. Beliau yang menyebut kami ummati sampai akhir hayat. Kami ingin mencium tangannya, ya Allah. Kami ingin mendekat badan sucinya, Allah. Kami ingin menatap wajahnya, ya Allah. Kabulkan harapan kami untuk berhimpun bersama beliau di surga Firdausil A'la, bersama para siddiqin, para suhada, para aulia, para salihin, ya Allah. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang tak terhitung banyaknya, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami yang bagikan butir-butir pasir di pantai, tapi kami yakin lautan ampunanmu tak terbatas, ya Allah. Dosa-dosa kami menggunung, tetapi kami yakin ampunanmu melangit luas, ya Allah. Demikian juga dosa orang-orang tua kami, ya Allah. Baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, ya Allah. Ya Allah, muliakan mereka, ya Allah. Meskipun kami pernah mengecewakan mereka, membuat mereka sedih, membuat mereka marah, membuat mereka berduka, ya Allah. Tapi inilah kami berusaha menjadi anak yang berbakti. Meskipun kami juga kadang-kadang, ya Allah, kesal kepada mereka. Meskipun kami kadang-kadang, ya Allah, gak habis pikir dengan apa yang menjadi harapan mereka. Maka perbaikilah hubungan antara kami dengan orang tua kami, ya Allah. Jadikan orang tua kami yang sudah wafat berada dalam naungan cahayamu di dalam kuburnya, dan mendapatkan luasnya surgamu nanti di akhirnya, ya Allah. Jadikan orang tua kami yang masih hidup, yang sakit, Engkau sembuhkan sakitnya, ya Allah. Engkau karuniakan umur yang panjang, Engkau karuniakan kesehatan, Engkau karuniakan kebaikan, ketaatan, istiqomah sampai nanti husnul khatimah, ya Allah. Dan doa kami untuk seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun berada, ya Allah. Juga saudara-saudara kami di Gaza, di Palestina, di berbagai penjuru yang terjajah, terzalimi, teraniaya. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina fi Gaza wa fi Baitul Maqdis wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Allah, tolonglah mereka, ya Allah. Allahumma wafid kalimatahum, wahid sufufahum, tsabbit aqdamahum. Ya Allah, teguhkan mereka, ya Allah. Satukan mereka, ya Allah. Sembuhkan ismi mardahum, sembuhkan yang terluka di antara mereka, ya Allah. Terimalah taqabbal syuhada'ahum, terimalah syuhada mereka, ya Allah. Berikan kepada mereka kemerdekaannya, ya Allah. Kekuatan untuk terus berjuang, ya Allah. Sampai Masjidil Aqsa merdeka, dan Engkau anugerahkan kepada kami bisa salat di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka, ya Allah. Allahumma arzuqna salatan fi Masjidil Aqsa wa huwa khurran mu'adhiman, ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslihna dinana ismatu amrina wa aslana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, perbaiki dunia kami, tempat kami hidup ini, ya Allah. Perbaiki akhirat kami, tempat kami kembali, ya Allah. Dan perbaiki agama kami, ya Allah, sebagai penjaga urusan-urusan kami. Tolonglah kami, ya Allah, untuk bisa berzikir, untuk bisa bersyukur, untuk bisa beribadah dengan ihsan kepadamu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu dan syurgamu, ya Allah. Meski kami tidak layak,
Kami mohon perlindungan dari api neraka-Mu dan kemurkaan-Mu ya Allah. Meskipun kami banyak berdosa dan durhaka kepada-Mu ya Allah, tapi Engkau berjanji rahmat-Mu mendahului murka-Mu ya Allah. Maka inilah kami berharap-harap terus ya Allah, agar Engkau hapus kesalahan-kesalahan kami, aib-aib kami yang memalukan, yang ketika sepi kami durhaka dan berdosa kepada-Mu, yang Engkau tutupi selama ini. Maka hapuskan ya Allah, ampuni ya Allah semuanya. Orang melihat kami, menghormati kami karena mereka tidak tahu aib-aib kami, karena selubung yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Maka ya Allah, karuniakan kepada kami taat yang istiqomah. Karuniakan kepada kami husnul khatimah di saat kami nanti ruh kami harus menghadap-Mu, maka kami melepas dunia ini dengan keridhaan dan mengatakan la ilaha illallah. Jadikan lisan kami fasih, hati kami teguh di atas la ilaha illallah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, masing-masing kami, pasangan-pasangan yang salih dan salihah. Anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang salihin dan salihat. Karuniakan kepada kami pernikahan yang sakinah, mawaddah, rahmah, penuh berkah. Karuniakan kepada kami, ya Allah, satu sama lain menjadi qurratu a'yun. Karuniakan kepada kami keluarga yang kelak berhimpun bersama-sama di surga. Karuniakan kepada kami, ya Allah, kekuatan untuk berada di negeri yang jauh ini dengan terus memegang iman dan takwa, dengan terus menampilkan akhlak mulia kepada orang-orang yang belum mengenal Islam ini, agar mereka semakin mengenal agama-Mu ya Allah. Dengan akhlak kami, dengan prestasi kami, dengan kontribusi kami, di tempat kerja kami, di tengah pergaulan kami semua ya Allah. Jadikan kelak Islam ini terbit, bersinar, bercahaya, terang benderang bagi seluruh penduduk negeri ini ya Allah. Melalui perantaraan kami sehingga kami mendapatkan pahala dari Engkau yang lebih baik daripada dunia seisinya. Jadikan kami ya Allah, dengan masalah-masalah kami menjadi makin dewasa. Karuniakan kepada kami jalan keluar dan juga rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadikan kami ya Allah sebagai hamba-hamba-Mu yang taat, yang takwa. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupi kami dengan yang halal sehingga tidak merasa perlu kepada yang haram. Cukupi kami dengan karunia-Mu sehingga kami tidak merasa perlu minta-minta kepada selain Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas doanya dan menjelajah budaya meneguhkan makna dalam setiap langkah, hikmah tersembunyi terpancar. Mari mengkaji dengan hati yang bersih, karena bagi yang